Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan juga saudara yang terkasih. Kembali berjumpa dalam doa pagi online GKI Saman Hudi dengan saya, Hani Cahyadi. Untuk mempersiapkan hati kita dalam menyambut firman Allah, mari kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan tangan Tuhan yang masih dapat kami rasakan sampai hari ini. Ketika kami bisa menjalani hari baru kami, biarlah kami mendasarkan itu semua melalui firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami dan berkata-katalah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, tema doa pagi kita pada hari ini adalah jangan sekedar tradisi. Dan perenungan firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada Matius 15 ayat 1 sampai yang ke-9. Matius 15 ayat 1 sampai 9. Mari kita membacanya per bagian sambil nanti saya akan menjelaskan latar belakang atau informasi terkait bacaan kita pada hari ini. Kita mulai dari ayat yang pertama dan kedua. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, tentu perjumpaan antara orang Farisi dan juga ahli Taurat dengan Yesus bukan satu kali dua kali begitu ya. Hal ini mungkin cukup sering terjadi. Orang Farisi dan ahli Taurat sering mendatangi Yesus untuk sekedar bertanya-tanya apakah Yesus bisa menjawab pertanyaan mereka dengan baik atau tidak. Dan pada bagian ini dikatakan bahwa murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Namun para pemuka agama itu bukannya langsung bertanya kepada para murid yang tidak mencuci tangan, tapi ia malah bertanya kepada Yesus yang ia anggap sebagai guru dari murid-muridnya. Mereka mempersalahkan hal mencuci tangan. Tapi kenapa hal mencuci tangan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial sampai-sampai ada gitu ya di dalam adat istiadat nenek moyang mereka. Ibu Bapak sekalian, seperti yang mungkin telah kita dengar, umat Yahudi itu sangat menekankan kesucian atau kemurnian. Tangan sebagai organ tubuh yang notabene digunakan sehari-hari berpotensi besar untuk tercemar atau menjadi najis begitu ya ketika menyentuh hal-hal ataupun benda-benda yang digolongkan memang sebagai hal-hal yang najis pada saat itu. Seperti contohnya mungkin darah, entah itu darah manusia ataupun hewan, atau juga orang-orang yang sakit kusta. Mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang najis. Untuk itu, tradisi nenek moyang Yahudi menekankan pentingnya mencuci tangan sebelum mereka makan, agar makanan yang dipegang itu tidak ikut-ikutan jadi najis begitu ya, dan pada akhirnya akan menajiskan juga tubuh mereka. Nah, kembali kepada bacaan. Bukannya menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat itu dengan pernyataan, Yesus malah kembali bertanya. Ia berkata, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibu Bapak sekalian, perhatikan, dalam bagian ini Yesus mempertentangkan antara perintah Allah dengan adat istiadat nenek moyang orang Yahudi.
Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bahwa ketika orang Farisi dan para ahli Taurat itu melakukan berbagai tradisi, ternyata mereka melakukan tanpa memperhitungkan sama sekali esensi dari perintah Allah yang mengutamakan kasih. Allah berfirman untuk terutama menghormati orang tua kita. Namun tradisi nenek moyang berkata bahwa jika kita memiliki materi, anggaplah uang begitu ya. Jika kita memiliki uang dan sudah kita persembahkan kepada bait Allah, kepada imam-imam yang ada di sana, dan jika ada orang tua yang ternyata membutuhkan uang itu, uang yang telah kita persembahkan, maka kita berhak untuk menolaknya. Dan dengan demikian kita jadi tidak menolong ataupun menghormati orang tua kita demi bisa mempersembahkan sesuatu kepada bait Allah. Kita nggak mau meminta uang itu kembali atas dasar kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin awalnya kita berpikir, seharusnya Allah senang karena kan bait Allah itu identik dengan Allah gitu ya. Dengan kita mengusahakan mempersembahkan apa yang kita miliki kepada bait Allah, itu berarti kita mengutamakan Allah. Kita terlihat sebagai orang yang mengutamakan Allah. Tapi ternyata apa yang Yesus katakan dalam bagian kitab kali ini mengatakan bahwa Allah lebih senang kalau kita mengutamakan kebutuhan orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan bantuan, yang dalam bacaan kita kali ini dilambangkan oleh orang tua. Mengapa? Karena orang-orang yang membutuhkan bantuanlah juga merupakan lambang dan simbol dari Allah yang ada di bumi ini. Untuk itu, dalam hal ini Yesus menekankan tentang bagaimana pentingnya memiliki belas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan hal tersebut ternyata merupakan perintah dan ajaran Allah yang juga telah dinyatakan dalam hidup anaknya Yesus Kristus. Sedangkan menuruti tradisi-tradisi yang sudah ada, sekalipun mungkin tradisi itu bertujuan baik, namun belum tentu hal itu menyenangkan hati Allah. Jika di dalamnya hanya ada serentetan peraturan tanpa ada prinsip kasih Allah, maka kita perlu berhati-hati sebelum mau melakukannya. Atau bahkan kita perlu mengkritisi dan mengevaluasi tradisi-tradisi tersebut. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, sebenarnya ada banyak hal serupa yang terjadi ketika ayat-ayat Alkitab yang dianggap sebagai tradisi begitu ya, digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk memvalidasi kesalahan-kesalahan yang nampaknya rohani, tapi sebenarnya sama aja dengan melanggar perintah Allah. Salah satu contohnya mungkin ialah ketika ayat-ayat di Perjanjian Lama yang berisi tentang peperangan dijadikan validasi atau dukungan untuk melakukan kejahatan atau kekerasan kepada orang lain. Bahkan ketika ayat itu masih ada sampai sekarang di kitab suci kita, apakah itu berarti bahwa kita leluasa untuk melakukan kekerasan, untuk menindas, atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain? Tentu tidak segegabah dan sedangkal itu pemikirannya. Kita perlu menyadari bahwa tradisi-tradisi yang ada di Alkitab itu memang betul berisikan firman Allah, tapi di sisi lain kita juga harus sadar bahwa sebuah tradisi itu hidup dalam kurun waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu yang belum tentu bisa diterapkan di setiap waktu, di setiap keadaan, termasuk keadaan kita saat ini. Sejatinya teks Alkitab itu diciptakan bukan untuk menentukan hidup manusia dengan satu formula saja, tapi untuk menjadi teman seperjalanan kita dalam melihat sejarah penyertaan kasih Allah, dan bahkan dapat menjadi pedoman yang bisa kita kritisi demi pemahaman yang lebih utuh dan membangun. Ibu Bapak sekalian, bacaan kita kali ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita, yang dalam hal ini ada di dalam GKI Samanhudi, di dalam gereja kita.
Apakah tradisi yang selama ini kita hidupi mengutamakan perintah Allah dan keadaan manusia di sekitar kita? Atau jangan-jangan tradisi itu hanya sekedar peraturan baku yang sangat sulit diubah dan tidak mengandung prinsip kasih, dan lambat laun menjadikan kita seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sekalipun tangannya selalu bersih, namun hatinya belum tentu bersih. Bahkan mungkin apa yang mereka lakukan jauh dari tujuan untuk memancarkan kasih Allah yang sesungguhnya. Kiranya hal ini boleh menjadi perenungan kita bersama, dan sebagai akhir dari doa pagi kita, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pelajaran yang boleh kami pelajari dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh Engkau ingatkan kepada kami ketika kami harus memperhatikan, mengevaluasi, atau bahkan berani mengkritisi tradisi-tradisi yang ada di sekitar kami. Kami boleh memeriksa apakah tradisi yang kami jalankan telah mengandung atau mengutamakan prinsip kasih yang telah Engkau ajarkan atau belum. Apakah selama ini kami telah mengutamakan orang-orang yang ada di sekitar kami atau belum. Ketika kami belum melakukan hal itu, kiranya Tuhan memampukan kami dan membantu kami untuk bisa melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, besertalah dengan kami sepanjang kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama-Mu kami menyerahkan waktu kami. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas bagi beberapa saudara sekalian. Kiranya kasih penyertaan tangan Tuhan dapat kita rasakan dalam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.